Halo, apa kabar semua? Aku Kim. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Sang Kuryang. Aku dapat beberapa komentar dari kalian. Mau dengar cerita kisah Sang Kuryang? Hari ini aku pakai kebaya. Cocok kan? Tapi aku juga punya ini brooch, tapi kurang tahu di mana aku harus letak. Mungkin aku mencari gambar kebaya dan banyak orang letak di sini, tapi saat aku ini betul? Karena ini menjadi mungkin ini cukup. Aku dapat hadiah dari temanku, ya orang Indonesia, orang Surabaya. Terima kasih. Seperti ini. Di dalam komentar aku membaca banyak bilang kalian suka menonton atau mendengarkan video kisah itu sebelum tidur. Jadi, selamat mendengarkan dan selamat tidur juga. Oke, aku akan mulai membacanya. Yuk! Kisah Sang Kuryang, asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbing Berpangkara. Ia mempunyai seorang putri manis bernama Dayang Sumbi. Ayah, aku mau mangga. Tapi kita tadi sudah beli durian di tempat sebelumnya. Aku mau mangga. Aku juga mau mangga. Dayang Sumbi kecil sangat dimanja. Semua pemerintahannya harus selalu dituruti. Meskipun demikian, raja tetap sayang kepadanya. Mangganya 1 kilo pak. Sering berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis cantik. Kecantikan ini membuat para pangeran dari raja-raja bertengkar. Dayang Sumbi akhirnya mendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar menenun. Hingga suatu saat, ketika sedang asik menenun, tiba-tiba, aduh, benangku jatuh. Malas sekali mengambilnya. Aku bersumpah lagi, siapapun mengambilnya, benangku akan menjadi suamiku. Apabila dia laki-laki. Benang yang jatuh tersebut diambil oleh Tumang anjing yang menemani Dayang Sumbi selama di pondok. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi, tiba-tiba anjing berubah menjadi seorang manusia. Ia menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah jemahan seorang dewa. Ia akan berwujud ke wujud manusia ketika bulan purnama. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang. Mereka pun mempunyai anak yang diberi nama Sang Kuryang. Dayang Sumbi merahasiakan kepada Sang Kuryang jika Tumang anjing itu sebenarnya adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sang Kuryang mempunyai kegemaran berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh Tumang ketika berburu. Ibu, aku berburu dulu. Hati-hati ya. Nah, Tumang, kita akan berburu lusa yang besar untuk makan malam kita nanti bersama ibu. Menjelang siang, Sang Kuryang belum melihat lusa seekor pun. Sang Kuryang merasa sedikit putus asa.
Kenapa tidak ada seekor rusa pun hari ini? Tiba-tiba, babi rusak! Itu bisa jadi makan malam kita. Tumang, ayo cepat menangkap babi rusa itu. Namun, Tumang hanya diam saja. Ia tidak mau mengejar babi rusa itu. Babi rusa itu berlari masuk hutan. Ah, makan malamku! Tumang tidak mau mengejar babi rusa itu karena dia tahu bahwa babi rusa itu merupakan jemahan dewi seperti dirinya, bernama Warung Hyang. Ini semua salahmu, gara-gara kamu kita tidak bisa makan daging. Gelap mata, Sang Kuryang tiba-tiba mengambil anak panahannya. Terpaksa anak panah itu mengarah ke badan Tumang. Maafkan aku, Tumang, tapi aku sudah berjanji pada ibu untuk membawa daging. Ibu, aku pulang. Oh, Sang Kuryang, kau dapat dagingnya? Ini, Bu. Wah, daging yang besar. Akan kemasakan kita dan Tumang. Lalu, di mana Tumang? Maaf, Bu. Sebenarnya daging ini adalah Tumang. Astaga! Sang Kuryang! Tumang! Dayang Sumbi sungguh marah mendengar penjelasan Sang Kuryang, dan tanpa sengaja ia memukul dahi Sang Kuryang. Aduh! Ia tak bisa sadarkan diri. Dayang Sumbi sendiri terlihat terkejut atas apa yang dilakukannya. Dengan berlinang air mata, ia pun keluar rumah meninggalkan Sang Kuryang. Pelariannya terhenti di sebuah gua. Di dalam gua, Dayang Sumbi bersemedi. Sang dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Ia akan selalu terlihat awet muda. Sementara itu, di pundak Sang Kuryang siuman dari pingsannya. Ketika terbangun, dia tidak menemukan ibunya dimanapun. Ia pun pergi meninggalkan rumah karena kecewa kepada sang ibu yang lebih menanang Tumang daripada dirinya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pertapa sakti. Sang Kuryang pun berguru kepadanya. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sang Kuryang kecil kini telah berubah menjadi pemuda yang ganteng. Ah, siapa ini sedang memetik buah-buahan itu? Tanpa sengaja, ia ketemu kembali dengan ibunya. Namun kedua-duanya tak saling mengenali. Hai gadis cantik, bisakah aku membantumu? Ah, terima kasih pemuda. Demikianlah Dayang Sumbi dan Sang Kuryang kembali bertemu dan akhirnya saling menyukai. Jorok yang cantik secantik kamu. Sang Kuryang benar-benar jatuh hati pada Dayang Sumbi. Ia pun meminta agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Dan hari ini Sang Kuryang berniat untuk bertanya sekali lagi. Wah, hai Dayang Sumbi. Kapankah kau mau menerima lamaranku? Dayang Sumbi bersedia menikah dengan Sang Kuryang. Saat hendak menjawab lamaran Sang Kuryang, Dayang Sumbi dikejutkan oleh bekas luka yang ada di dahi Sang Kuryang. Ah, bekas luka itu kita tidak bisa menikah, kita tidak bisa hidup bersama. Kenapa? Itu karena kau sebenarnya adalah anakku. Ah? Kau bercanda ya? Itu terlihat dari bekas luka di dahimu, itu luka yang dulu aku buat. Ah, aku tidak percaya. Gimana pun juga, aku akan menikah denganmu. Kau sungguh keras kepala. Baiklah, jika kau benar-benar menikahiku, aku punya 2 permintaan.
buatkan aku sebuah kapal besar dan sebuah bendungan dalam waktu 1 malam. Baiklah, aku akan menuju keinginanmu. Sang kuryang yang sakti mampu memanggil jin untuk menunjukkan permintaan Dayang Sumbi. Ia memerintahkan para jin untuk membangunkan kapal dan bendungan. Dayang Sumbi yang penasaran memeriksa kerja sang kuryang. Betapa terkejut ia mengetahui sang kuryang hampir selesai. Dia segera berdoa kepada dewa untuk menggagalkan pekerjaan sang kuryang karena ia tidak mau menikahi dengan anaknya sendiri. Tentu saja. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu tiba-tiba berjalan sangat cepat. Matahari tiba-tiba terbit. Para jin meninggalkan kapal yang belum selesai. Kau tidak bisa menemui pemerintahku. Kita tidak bisa menikah. Ah, tidak! Sang kuryang yang marah memandang kapal buatannya. Kapal besar itu pun terbang ke tanah. Semakin lama kapal itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu tertelungkup. Pesan dari kisah ini adalah jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi kalau hati dan pikiran kita sedang dipenuhi dengan amarah. Selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Gimana cerita ini kalian? Aku suka kisah sang kuryang ini karena ceritanya cukup menarik kan, tapi menurutku ini dikit aneh juga karena ibu dan anaknya hampir menikah karena mereka saling menyukai, tapi pada akhirnya beruntungnya mereka gak bisa menikah. Aku suka legenda Indonesia karena legenda menceritakan gimana bangunan atau gunung seperti itunya dibangunkan. Misalnya dulu Roro Jonggrang mengisahkan tentang gimana Candi Prambanan ini dibangun, dan itu juga Gunung Tangkuban Perahu. Kalau ada cerita lain kalian mau dengar dari aku, silakan menulis di komentar bawah dan aku akan membaca semua komentar dan mencari legenda yang kalian mau juga. Terima kasih untuk menonton videoku hari ini juga, dan terima kasih untuk mendengar ceritaku juga. Selamat tidur dan sampai jumpa lagi. Aku akan kembali dengan video lebih seru dan menarik. Terima kasih. Dadah. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Apa kabar? Betapa terkejutnya. Memang tidak salah ya. Sang dewa menganugerahkan awet. Bingung, sang kuryang benar-benar jatuh hati pada Dayang Sumbi. Kenapa aku selalu bingung nama itu? Dayang Sumbi. Ia memerintahkan para jin untuk membangunkan kapal dan bendungan sang kuryang. Dayang Sumbi digabungkan.
salah lagi karena ini pagi-pagi. Mungkin aku masuk tidur sekarang. Aku suka legenda Indonesia karena ia menceritakan tentang gimana sesuatunya dibangunkan, seperti Roro Songkrang yang menceritakan